Selamat pagi Kak Nesa, selamat pagi para peserta webinar di ASN Berkebun di part yang ketiga ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber, kepada rekan-rekan semua yang pagi hari ini sudah berkenan hadir dalam acara webinar ASN Berkebun seri ketiga. Syukur alhamdulillah alamin. Mohon izin Kak Nesa dan Ibu narasumber, saya sebagai penghubung saja di sini menjelaskan sebentar lagi kita akan mulai, kemudian acara akan diserahkan kepada moderator, kepada Kak Nesa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Eko. Kita sudah mulai jam 9.10, kita langsung mulai aja ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Sobat ASN Berkebun. Hari ini kita berkumpul lagi lewat Zoom meeting atau lewat dunia maya. Masih dalam hari ini kita akan lanjut series ketiga dari ASN Berkebun nih Kak Eni. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu AS Nation adalah bagian komunitas dari AS Aparatur Sipil Negara yang di sini kami berbagi beberapa squads dan ini kita yang lagi mengadakan squad berkebun Mbak Eni. Jadi kami fokus tentang sharing, berbagi tentang bagi ASN yang hobi berkebun dan kita berbagi kegiatannya. Sebelumnya series pertama itu ada tentang membahas seluk-beluk tentang hidroponik. Yang series kedua tentang menanam anggur di perkarangan. Nah, yang ketiga bagaimana cara mengolah tentang ekoenzim, mengolah limbah organik menjadi lebih baik dan itu mungkin bermanfaat untuk sobat berkebun untuk nambah pupuk menyuburkan tanaman ya Mbak Eni ya, karena manfaat dari ekoenzim ini luar biasa banyak dan sebelumnya memang ekoenzim adalah sangat bermanfaat untuk dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebelumnya juga memanfaatkan ekoenzim untuk ngepel lantai juga bisa Mbak Eni, jadi bukan hanya untuk pupuk aja. Nah, pagi hari ini kita sudah ada sama bersama dengan penggiat ekoenzim Mbak Eni Marina, yang mana Mbak Eni Marina ini ada penggiat ekoenzim Nusantara. Di sini kita akan membahas mengenal ekoenzim, bagaimana sih cara mengolah limbah organik menjadi lebih baik. Nah, sebelum saya lanjutkan ke Mbak Eni, saya akan memperkenalkan diri. Saya di Gusia Nesa atau dipanggil Nesa. Saya sehari-hari bertugas di ASN di Kepulauan Riau sebagai guru dan sebelumnya kami juga pernah waktu itu mendapat guru-guru dapat pelatihan tentang ekoenzim. Jadi biar anak-anak dilatih tentang ekoenzim. Pagi hari ini saya akan membantu kegiatan series ketiga ASN Berkebun tentang mengenal ekoenzim. Baik Mbak Eni, sebelum kita lanjut aja langsung ke Mbak Eni tentang kita akan langsung membahas bagi teman-teman yang penasaran bagaimana sih cara mengolah ekoenzim, apa sih ekoenzim? Kita langsung aja sama Mbak Eni. Baik Mbak Eni, terima kasih, silakan. Baik, selamat pagi semuanya. ASN Berkebun. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Saya adalah penggiat ekoenzim Nusantara. Kebetulan di sini saya bergerak di bidang pertanian perkebunan juga, Mbak. Jadi ekoenzim di sini sangat bisa dimanfaatkan ya di bidang pertanian dan perkebunan kami ini. Nah, pagi ini saya mau ajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh lagi apa itu ekoenzim dan bagaimana cara membuatnya. Saya akan coba share screen ya, Mbak ya. Silakan, Mbak. Sudah kelihatan di layar, Mbak Nesa? Sudah, Kak. Sudah ya? Baik.
Pagi ini kita akan coba mengambil dari modul belajar pembuatan ekoenzim yang disusun oleh Ekoenzim Nusantara. Baik, di sini ada apa itu ekoenzim, mengapa ekoenzim, cara membuat ekoenzim, resep modifikasi ekoenzim, dan manfaat ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Nah, ini adalah formula dari ekoenzim, di mana gula 1 bagian, 3 bagian sisa buah atau sayur, dan 10 bagian air. Berikutnya, lama pembuatan ekoenzim ini kita fermentasi selama 3 bulan untuk di daerah tropis dan 6 bulan di daerah subtropis. Berikut ini adalah tampilan dari hasil panen ekoenzim. Warnanya akan sangat bervariasi tergantung dari jenis kulit buah atau sayuran yang digunakan dan juga gula yang digunakan. Siapa penemu ekoenzim? Ekoenzim ini ditemukan oleh seorang dokter dari Thailand, yaitu Dr. Rosukan. Beliau melakukan penelitian ekoenzim ini selama 30 tahun. Jadi cairan ini bukan cairan yang sembarangan ya. Nah, melalui penelitian ini ditemukan bahwa banyak sekali, kaya sekali enzim-enzim yang dihasilkan dari sampah-sampah organik yang mungkin selama ini kita anggap sepele ya. Ekoenzim sendiri kemudian disebarluaskan oleh Dr. John On. Beliau adalah seorang dokter dari Penang, Malaysia. Sampai akhirnya meluas sampai ke Asia, ke Indonesia, dan sekarang sudah meluas sampai ke belahan dunia lainnya. Mengapa ekoenzim? Nah, 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Di mana kita tahu sampah organik ini akan mempunyai aroma yang kurang sedap ya. Juga akan kemudian juga akan menghasilkan gas metana. Jadi di TPA ini sangat beresiko ya, karena kita pernah dengar bahwa ada ledakan di TPA yang diakibatkan oleh tumpukan sampah organik. Nah, tanpa kita sadari mungkin kita adalah bagian dari yang menyumbang 60% dari sampah organik itu. Tapi saya percaya ya di sini teman-teman ASN sudah sangat familiar dengan sampah organik, sudah sangat aware ya dengan membuat mungkin pupuk kompos. Nah, sama seperti kami di sini, sebelum saya mengenal ekoenzim, saya membuat pupuk kompos dengan sampah organik yang dihasilkan di rumah tangga. Kemudian berikutnya, nah inilah gas metana yang dihasilkan dari sampah organik yang menumpuk di TPA, sehingga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, berikut adalah kejadian di mana tahun 2005 ada tragedi ledakan ya di TPA Lewi Gajah Bandung. Kemudian berikutnya, nah dengan membuat ekoenzim, kita ini telah mengolah sebagian besar sampah kita dan mengurangi beban TPA. Jadi dengan membuat ekoenzim ini, kita mengurangi sampah organik yang masuk ke TPA. Dengan memproduksi ekoenzim, dengan sendirinya kita akan mengurangi bahan kimia sintetis yang kita gunakan di rumah. Seperti tadi kata Mbak Nesa ya, sudah beralih ke sabun
ekoenzim. Nah, seperti contohnya di sini saya juga sudah membuat seperti ini. Ini adalah yang saya fermentasi dengan lerak. Ini akan menghasilkan sabun cair ya. Kalau kita kocok, nah ini terlihat banyak busanya. Ini sudah saya pakai untuk mengepel lantai, juga mencuci baju, gitu ya. Jadi saya mengurangi penggunaan kimia sintetis dari deterjen, kemudian sabun buat pel, sabun cuci piring, ini juga bisa ya. Yang ini juga, ini adalah sabun cair ekoenzim. Ini benar-benar sabun cair ya, dia kental. Nah, ini terbuat dari bahannya adalah mes. Mes itu berasal dari kelapa sawit, sehingga sangat ramah lingkungan. Seperti ini. Kemudian, nah dengan kita mengurangi limbah kimia sintetis, penggunaan sabun, deterjen, itu otomatis kita juga sudah mengurangi kemasan plastik yang dihasilkan dari kemasan-kemasan tersebut ya. Nah, ini adalah pencemaran, gambar pencemaran lingkungan yang ada di laut. Ini sangat memprihatinkan sekali ya, teman-teman. Kemudian berikutnya, ekoenzim adalah alternatif alami. Yang tadi sudah saya katakan, dengan membuat ekoenzim, kita dengan sendirinya sudah mengurangi limbah kimia sintetis dan sampah plastik sisa kemasan produk rumah tangga. Nah, sejak membuat ekoenzim juga saya otomatis menjadi pemulung botol bekas gitu. Jadi bahan botol-botol yang saya pakai di sini adalah botol-botol kemasan yang bekas mineral ya. Lihat, ini bisa dilihat botol-botolnya sangat bervariasi dan teman-teman pasti tahu ini botol-botol apa saja. Jadi saya pesan sama teman-teman, nanti kalau ada botol-botol di rumah yang tidak terpakai, boleh ya lempar ke saya. Seperti itu. Jadi dengan sendirinya kita mengurangi juga limbah plastik. Nah, dengan membuat ekoenzim, dengan sendirinya kita sudah menyayangi bumi kita dan juga menyayangi diri kita sendiri karena itu bisa kita gunakan untuk keperluan pribadi kita, untuk keperluan rumah kita, sehingga alam kita akan lebih terjaga lagi. Berikutnya cara membuat ekoenzim. Ini adalah rumusannya, bahan pembuat ekoenzim. Di sini ada 1 bagian gula, formulanya adalah 1:3:10, di mana 1 adalah bagian gula dan satuannya kilogram, gram, kemudian 3 bagian sisa sayur dan kulit buah, satuannya juga kilogram dan gram, dan 10 bagian air, satuannya dalam liter. Jumlah yang disarankan, volume yang disarankan adalah 60%. Jadi air yang bisa digunakan adalah 60% dari volume wadah. Misalnya, volume wadah 10 liter, maka air yang kita gunakan adalah 6 liter, yaitu 60% dari volume. Kemudian gulanya adalah 1 bagian 600 gram, dan sisa buah atau sayuran adalah 1,8 kilo atau 1.800 gram. Nah, berikut adalah wadah yang bisa digunakan. Wadah yang digunakan itu tidak boleh yang terbuat dari logam. Mengapa? Karena logam itu mudah sekali berkarat, karena kita tahu ekoenzim sendiri sifatnya sangat asam, jadi untuk bahan logam itu tidak disarankan.
Kemudian untuk wadah kaca juga tidak disarankan. Rentan pecah alasannya ya. Karena di bulan pertama ekoenzim itu menghasilkan alkohol yang cukup tinggi, terlebih di 1 minggu pertama ya, itu alkoholnya cukup tinggi, sehingga wadah kaca ini sangat tidak disarankan. Untuk wadah bermulut sempit juga tidak disarankan karena rentan meledak. Ini wadah-wadah yang bisa kita pakai adalah yang memiliki tutup bermulut lebar, boleh besar ataupun kecil, dan berbahan plastik. Nah, untuk airnya, kita bisa gunakan air sumur, kemudian air buangan AC, air hujan bisa kita gunakan, tapi yang kita tampung langsung tanpa melalui atap atau talang air. Kenapa? Karena takut kemungkinan ada spora yang ikut di dalamnya. Dan ini juga harus kita endapkan juga selama 24 jam. Air pump juga demikian, kita endapkan 24 jam karena air pump itu mengandung kaporit. Kemudian ada air galon, air isi ulang. Tips memilih gula. Di sini gula yang disarankan adalah molase. Seperti ini molase kalau teman-teman, tapi saya yakin ya teman-teman ASN ini pasti sudah tahu ya molase seperti ini, dia kental, hitam, pekat. Nah, ini adalah ampas dari limbah pabrik gula pasir, di mana bagian yang tidak bisa mengkristal ini adalah molasenya. Molase ini bisa diperoleh di toko pertanian ya, bukan di toko kue ya ibu-ibu ya. Karena ini sebenarnya adalah limbah, jadi bisa dibeli di toko pertanian atau juga di online juga sudah ada. Kemudian gula yang lain adalah gula merah, gula aren, gula kelapa, gula lontar. Nah, gula ini dipastikan tanpa ada campuran, jadi gula yang asli ya. Nah, di sini ada sedikit, saya mau revisi sedikit. Di sini dikatakan bukan gula pasir. Nah, mengapa? Karena gula pasir itu ternyata kandungan sukrosanya sangat tinggi. Sehingga di minggu-minggu pertama terutama ya, itu alkohol yang akan dihasilkan akan cukup tinggi, jadi rentan meledak. Nah, gula pasir ini melalui penelitian yang lebih lagi oleh para sukarelawan kita, gula pasir ini bisa digunakan, tetapi gunakan gula pasir ini setengah bagian saja. Misalnya yang tadi ya takarannya 6 liter itu, kalau gulanya 600 gram, maka kita pakai 300 gram saja. Juga gunakan gula pasir raw. Gula pasir raw itu gula pasir yang berwarna kuning yang belum melalui proses pemutihan. Demikian mengenai gula. Kemudian kategori sayur dan buah. Nah, di sini jenis apa yang bisa dipakai untuk bahan organiknya? Semua sisa buah sayuran dapat digunakan untuk membuat ekoenzim kecuali sayuran yang sudah dimasak atau direbus atau yang sudah diolah, kulit atau sayuran yang busuk itu juga tidak bisa dipakai, yang berminyak seperti kelapa dan ampasnya, juga kulit alpukat juga kita tidak pakai. Yang kering atau keras seperti kulit durian, kulit salak, kulit nangka itu juga kita tidak bisa pakai. Berikutnya adalah tips. Nah, sisa buah atau sayuran itu bisa kita potong-potong lebih kecil sesuai dengan ketersediaan waktu. Nah, semakin banyak jenis bahan yang digunakan, semakin kayalah ekoenzim yang dihasilkan. Nah, berikut adalah langkah pembuatannya. Saya akan
coba membuatkannya di sini ya. Bentar, saya tutup dulu share screen-nya. Saya punya wadah. Pertama-tama, kita tentukan dulu berapa volume dari wadah ini. Ini sebenarnya wadah cookies ya, teman-teman ya. Ini wadah cookies, wadah bekas. Kok kesannya nggak niat banget ya saya pakai wadah seperti ini. Sebenarnya saya hanya mau menyampaikan pesan di sini bahwa membuat ekoenzim itu jangan dipersulit gitu, jangan dibuat rumit. Mengapa? Karena kita gunakan saja bahan-bahan yang ada. Misalnya kayak kemarin saya baru saja panen ekoenzim, itu saya pakai wadah ember yang tidak ada tutupnya. Jadi ember itu saya tutup pakai plastik wrap, kemudian saya tutup lagi pakai plastik, baru saya ikat. Nah itu juga bisa ya. Jadi jangan, oh saya nggak punya nih toples besar. Itu tidak apa-apa ya, pakai saja wadah yang ada di rumah. Nah ini sudah saya hitung, volumenya adalah 1,2 liter, maka air yang saya pakai 60%-nya saja, saya pakai 700 gram atau mili. Ini sudah saya ukur ya. Ini saya akan tuang. Saya sisakan sedikit. Kemudian ini adalah molasenya. Nah, teman-teman di sini selain molase tadi, gulanya bisa kita pakai gula merah, gula aren, atau gula kelapa ya, teman-teman ya. Gula pasir juga bisa, kita pakai setengah bagiannya, tapi gula pasir yang raw. Ini masih ada sisa. Saya akan coba tuangkan air di sini. Saya kocok-kocok lagi ya, sayang molasenya. Saya tuang sebentar ya. Ini untuk BO-nya sendiri masih di kulkas sebentar. Oke, seperti ini. Kemudian saya aduk. Sisa airnya masih ada, sebentar. Saya tambahkan hingga cukup takarannya. Ini adalah BO bahan organik yang saya pakai. Di sini ada kulit pisang, kemudian kulit buah naga, kulit jeruk, kulit pir, anggur, dan juga saya pakai sirih, daun sirih. Saya masukkan di sini
ini juga sudah saya timbang. BO-nya beratnya adalah 3 bagian dari molase yang tadi, yaitu sekitar 210 gram. Saya masukkan semua. Nah, kulit jeruk, untuk sekedar tips ya teman-teman, kulit jeruk, kemudian kulit pepaya dan kulit nanas itu sangat baik untuk pengobatan. Hasilnya ya, ekoenzim yang dihasilkan sangat baik untuk pengobatan. Mengapa? Karena 3 jenis kulit itu menghasilkan mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang jahat. Jadi bisa digunakan untuk pengobatan. Di sini sirih juga ya, saya campur dengan sirih sebagai antibiotik. Semakin banyak jenis BO-nya, maka semakin baik, semakin bervariasi enzim yang dihasilkan. Nah, ini sudah jadi. Simpel sekali bukan teman-teman? Ini kita tutup rapat. Seperti ini. Bentuk wadahnya juga jadi airnya coklat ya, kecoklatan. Bila menggunakan molase, warnanya akan gelap, pekat. Kalau gula aren, menggunakan gula aren, warnanya akan lebih terang ya. Kalau ini, kalau teman-teman lihat di sini, saya menggunakan gula pasir. Nah, ini warnanya lebih cerah. Bahan organiknya saya pakai buah naga, kulit buah naga, sehingga warnanya pinky ya. Teman-teman bisa lihat di sini, warnanya lebih cerah. Warnanya pink. Nah, ini kita sudah jadi. Kemudian saya akan beri label. Seperti ini sudah saya siapkan labelnya. Di sini ada tanggal pembuatan, kemudian ada tanggal panen. Di sini saya catat juga airnya seberapa banyak, molasenya juga, dan bahan organik yang saya pakai berapa banyak, dan bahan-bahannya apa saja. Ini saya akan tempel di sini. Mengapa molase ini saya harus tulis juga jumlahnya? Karena apabila nanti di tengah-tengah fermentasi timbul belatung dan harus diperbaiki, maka saya tahu berapa bagian molase yang harus saya tambahkan lagi. Saya akan solasi dulu. Teman-teman di sini tidak harus menggunakan kulit buah semua ya, bisa menggunakan juga sayuran yang masih baik, yang belum dimasak, kita bisa masukkan di sini. Tapi memang tidak sesegar aroma kulit buah. Nah, solusinya adalah kita pakai bahan sayuran itu 30% saja, sisanya yang 70% adalah kulit buah. Ini karena tutupnya cukup rapat, jadi saya tidak perlu disolasi, tidak apa-apa. Kalau yang toples saya solasi ini karena rentan terbuka seperti ini. Ini bisa kita diamkan saja sampai 3 bulan. Tidak perlu dibuka tutup, tidak apa-apa. Nah, ini sudah jadi ya. Berikutnya saya coba share screen lagi. Oke. Lokasi penyimpanan. Ekoenzim ini kita simpan di tempat yang teduh, yang sirkulasinya baik, dan jauh dari WC atau tong sampah. Kemudian tips menyicil ekoenzim. Bagaimana kalau kita punya wadah yang besar, tapi bahan organiknya kita belum cukup?
Nah, yang pertama kita bisa masukkan bahan organik itu simpan di kulkas, tapi kok sayang amat ya kita masukkan sampah di kulkas gitu. Atau kita juga bisa cicil caranya seperti tadi cara pembuatannya. Kemudian kalau BO-nya ini belum cukup, setiap kali kita masukkan, itu kita bisa cicil. Selama kurang lebih 1 minggu kita bisa cicil, kita masukkan dan kita catat. Besok masukkan lagi, kita catat lagi, sampai cukup timbangannya. Seperti itu. Kemudian pemanenan ekoenzim. Di sini setelah 90 hari ekoenzim siap dipanen. Nah, ada kemungkinan muncul jamur putih halus. Tapi tidak apa-apa, itu namanya biasa kita sebut jamur pitera. Jamur pitera itu biasa kita pakai untuk masker. Di sini, kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah jamur putihnya di bagian atas. Nah, ini biasanya ibu-ibu sangat senang ini kalau ketemu jamur putih, kita ambil, kemudian kita simpan di lemari pendingin, itu bisa untuk beberapa hari, kita bisa maskeran, atau luluran juga bisa. Kemudian pengemasan ekoenzim. Ini adalah contoh ekoenzim fermentasi pertama atau F1. Saya beri label dan saya masukkan di botol-botol kemasan seperti ini yang kecil-kecil ya. Kenapa? Karena untuk menjaga kualitasnya, karena kan kalau dibuka tutup, kalau wadah besar itu kan nanti ada masuk bakteri gitu. Jadi kita kemas di wadah-wadah kecil saja. Bisa di wadah plastik ataupun wadah kaca. Nah, standar baik ekoenzim itu memiliki pH di bawah 4 dan aromanya asam segar, khas fermentasi. Kemudian manfaat ampas ekoenzim. Ampas ekoenzim itu kita bisa blender ya. Seperti ini saya punya ampas ekoenzim saya blender. Ini bisa digunakan untuk membersihkan, melancarkan saluran kloset. Nah, ini sudah saya buktikan sendiri, dan itu benar. Jadi saya tuang di malam hari, saya siram, besoknya sudah lancar. Jadi saya stok ampas ekoenzim ini. Selain itu, bisa juga sebagai pengharum mobil, dikeringkan, sebagai pengharum mobil atau pengharum ruangan, dan juga pupuk tanaman. Nah, ini mungkin menarik ya untuk teman-teman ASN. Pupuk tanaman organik ini, tapi tidak bisa langsung ditaruh di pot ya, karena sifatnya yang asam itu, tanaman bisa mati. Jadi, sebaiknya kita kubur saja di tanah, ya untuk memperbaiki unsur hara yang ada di tanah. Nah, berikut adalah resep modifikasi. Nah, resep modifikasi ini membuat sabun cair. Ini proses fermentasinya bisa dari awal ya, lerak ini. Ini bisa dari awal pembuatan, tapi airnya dianjurkan 50% saja. Kenapa? Karena ada tambahan dari biji lerak. 1 bagian gula, 10 bagian air, 3 bagian sisa buatan sayuran, dan 1 bagian leraknya. Ini kalau kita membuat dari awal. Tapi ini saya buatnya F2. F2 itu adalah fermentasi kedua. Jadi setelah fermentasi pertama 1 bulan ini, kemudian saya tambahkan lagi lerak sebanyak 10% dari ekoenzim yang mau saya fermentasi menjadi F2. Dan saya diamkan difermentasi selama 1 bulan. Ini sudah lebih dari 1 bulan ya, busanya juga sudah banyak, sudah saya gunakan juga. Kemudian berikutnya ekoenzim aromatik. Nah, untuk mendapatkan aroma yang lebih segar, itu biasanya kita menggunakan kulit buah jeruk. Itu aromanya sangat segar ya kalau kita hirup. Jadi ini
bisa membantu menetralisir aroma kurang sedap kalau kita menggunakan bahan dari sayur, daun-daunan. Nah, kalau yang ini adalah aromatik juga. Ini fermentasi kedua. Fermentasi kedua saya punya aroma cinnamon atau kayu manis. Ini saya fermentasi kedua, yang lamanya adalah 1 bulan. Jadi ini saya bisa pakai untuk pengharum ruangan, diffuser. Aromanya lebih seperti aromaterapi jadinya ya. Atau teman-teman bisa menggunakan daun-daunan yang ada di sini seperti daun pandan, daun mint, daun serai, kemudian rosemary, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah memperbaiki ekoenzim. Nah, bila di tengah masa fermentasi tumbuh belatung, ada belatung, itu mungkin disebabkan karena wadah yang kurang tertutup rapat. Solusinya, solusi memperbaikinya, kita bisa ambil bagian yang belatung itu, yang timbul belatung itu, kita buang. Kemudian kita tutup rapat, kita pastikan tertutup rapat, dan kita jemur selama 30 menit selama 3 hari. Kemudian kita periksa kembali setelah 7 hari. Nah, bila belatung itu masih muncul, kita bisa tambahkan molase di bagian ini. Molase sebanyak molase yang awal, molase atau gula, bagian banyaknya adalah sama seperti pertama kali kita membuat. Nah, selain belatung, ini ada kemungkinan juga tumbuh jamur hitam, seperti ini. Itu aromanya kurang sedap ya, berbau got. Nah, kemungkinan karena lokasi tempat penyimpanannya kurang baik, sehingga ada jamur bakteri yang masuk ke dalamnya. Seperti itu, sama, cara menanggulanginya sama. Kita bisa jemur selama 30 menit selama 3 hari. Kemudian berikutnya, jika fermentasi berjalan dengan baik, larutan fermentasi akan beraroma alkohol setelah 1 bulan dan beraroma asam segar seperti cuka setelah 2 bulan. Nah, kemunculan jamur atau lapisan jelly ini wajar. Ini yang dinamakan mama enzim. Nah, nanti manfaatnya apa mama enzim? Nanti ada pembahasannya lagi. Nah, ini adalah jamur putih yang tadi sudah saya tunjukkan. Jamur putih biasa kita sebut pitera. Ini kita pakai untuk masker wajah, untuk luluran. Dan di samping ini mama enzim berbentuk jelly. Nah, mama enzim ini biasa dipakai untuk kompres demam ataupun luka. Tapi selama ini, sejauh ini saya buat ekoenzim, saya belum pernah dapat ya, belum pernah dapat bonus ini mama enzim. Tapi itu bukanlah patokan keberhasilan ekoenzim sendiri. Manfaat ekoenzim. Nah, di kehidupan sehari-hari, kemudian di kesehatan, air, udara, tanah, dan pertanian. Nah, untuk ibu-ibu nih di rumah, di dapur, ini pasti senang sekali dengan cairan ekoenzim ini karena bisa membersihkan karat-karat ya, membersihkan kalau panci belakangnya hitam, itu kita bisa kita gosok dan bersih. Seperti ini contohnya. Kemudian untuk mengepel, cuci baju. Nah, dan masih banyak lagi ya. Nah, sabun cair yang seperti tadi saya sampaikan, saya sudah mulai memproduksi sabun cair, dan juga saya punya sabun batangan juga. Ini terbuat dari ekoenzim juga, tapi
menggunakan NaOH, jadi sangat berhati-hati membuatnya ya. Ini juga bentuknya sangat unik. Nah, saya pakai F2 fermentasi dari bunga pandan, jadi aromanya ini aroma pandan, seperti puding jadinya. Ini bisa digunakan dan bagus untuk kulit ya. Jadi saya sudah mulai mengurangi bahan-bahan kimia yang biasanya saya pakai dalam produk rumah tangga. Berikutnya, ya ini ekoenzim untuk perawatan diri, bisa untuk pengganti pasta gigi, kemudian toner wajah, campuran pada sampo dan sabun mandi kalau kita masih menggunakan F1, tapi kalau sudah kita membuat sabun ekoenzim sendiri atau dari fermentasi lerak, itu kita bisa meniadakan sama sekali bahan kimia tersebut. Kumur-kumur juga sangat baik ekoenzim. Nah, ini jamur putih yang tadi sudah saya sampaikan. Jamur putih ini bisa untuk masker wajah. Ini kencang ya, wajah saya juga pakai jamur putih ini. Mama enzim dipakai untuk kompres seperti ini. Manfaat ekoenzim bagi kesehatan. Nah, di dunia kesehatan itu bisa dipakai untuk kebersihan diri. Jadi kalau kita mandi, kita bisa tuangkan satu tutup botol di ember mandi kita campur, kita bisa pakai untuk mandi. Untuk merendam kaki. Nah, merendam kaki kalau yang punya rematik atau kaki pegel-pegel gitu ya, itu kita bisa juga menggunakan air hangat, suam-suam kuku, kita tambahkan ekoenzim. Nah, ini bisa untuk memperlancar peredaran darah, memberi rangsangan terhadap titik saraf dan titik refleksi pada telapak kaki, kemudian membantu proses penyembuhan penyakit, meningkatkan kualitas tidur, menghilangkan insomnia. Bisa juga dipakai untuk hand sanitizer. Tadi ini yang untuk perawatan kesehatan pribadi, kemudian mengatasi berbagai luka. Ini juga sudah saya alami, sudah saya coba ya. Beberapa kali kena irisan, kena sayatan pisau gitu atau benda-benda tajam. Itu bila saya pakai ekoenzim, saya spray. Nah, ini ekoenzim murni yang saya masukkan ke botol spray. Itu lukanya cepat merapat, cepat tertutup lagi, menyatu lagi ini kita ya, dagingnya ya. Jadi untuk yang ada diabetes, luka-luka diabetes itu juga cepat kering. Juga kalau ibu-ibu di dapur yang kena cipratan minyak, nah itu juga cepat ya, dia nggak menggelembung ya jika di spray pakai ekoenzim ini. Mengatasi berbagai macam penyakit kulit. Nah ini ada meredakan infeksi dan alergi pada anak, kemudian gatal-gatal ya kayak ruam-ruam ya pada anak kecil ya, di tangan juga, bisul juga di mata bisa kita kompres. Nah, ekoenzim ini juga menghasilkan ion negatif sama seperti air terjun, pohon hidup gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapat dari cairan ekoenzim ini. Ini di sini ada ranjang ekoenzim, tapi saya belum pernah coba ya. Ini katanya dikatakan efek 1 tong ekoenzim ini sama seperti 10 pohon bagi tubuh manusia. Larutan ekoenzim bisa ditempatkan di kamar tidur minimal berusia 45 hari ya, kita bisa tempatkan di kamar kita, bawa masuk supaya katanya memperbaiki kualitas tidur kita dan memulihkan gangguan kesehatan. Nah, ekoenzim dapat membantu mengurangi tingkat radiasi elektronik magnetik di rumah kita.
Jadi sekarang kan anak-anak banyak daring ya. Nah, ekoenzim ini kita bisa taruh di dekat perangkat komputernya atau di handphonenya untuk mengurangi radiasi. Kemudian manfaat ekoenzim bagi udara, air, tanah, dan pertanian. Ekoenzim bermanfaat untuk meningkatkan kualitas udara, air, dan tanah. Nah, manfaat bagi udara, ekoenzim dapat memperbaiki kualitas udara sehingga udara menjadi lebih segar, bersih, menghilangkan asap dan bau. Ini PMI sudah mengganti cairan disinfektannya dengan cairan ekoenzim. Jadi di sini PMI sudah full, tidak menggunakan lagi bahan kimia untuk disinfektannya ya. Nah, pemerintah tapi mempertanyakan nih, ini cairan ekoenzim ini apa sih kandungannya? Kok bisa menggantikan disinfektan? Nah, ada relawan ekoenzim, penggiat ekoenzim namanya Bapak Jarod Wijanarko. Beliau seorang fasilitator kami juga, grup-grup ekoenzim ada di bawah dia juga beliau. Nah, beliau membawa ekoenzim ini untuk diuji lab di IPB. Nanti filenya saya akan share terakhir. Hasil uji labnya tersebut ternyata bisa membunuh 99% bakteri jahatnya. Baik, berikutnya ini juga bisa digunakan sebagai diffuser. Ini bisa disemprotkan di kalau saya di sini saya dipakai untuk menyemprot kandang ternak. Kebetulan di sini kami ternak ayam, jadi aromanya kan kurang sedap nih ya. Nah, itu saya semprot. Disemprot dengan cairan ekoenzim dengan perbandingan 1:1000. Itu bisa memperbaiki kualitas udara, juga menghilangkan bau. Nah, ini juga contoh dari tempat pengolahan kompos yang aromanya kurang sedap, tapi disemprot dengan ekoenzim, aromanya jadi jauh lebih baik. Nah, manfaat bagi air, di sini kita bisa lihat bagaimana ekoenzim itu bekerja, memperbaiki kualitas air yang sudah tercemar seperti danau, sungai, got, sumur, selokan. Nah, penggiat ekoenzim beserta relawan ekoenzim itu sudah aktif sekali ya, menyiram ke danau, kemudian juga ke sungai, atau pada saat musim hujan terutama ya, ini kan banyak sekali selokan yang mampet, kemudian bau, itu juga sudah disiram dengan ekoenzim. Nah, ini ada penuangan ekoenzim di danau. Bisa kita lihat sebelum dan sesudahnya ya. Sebelum ini terlihat airnya cukup kotor ya. Kemudian setelah disiram ekoenzim lebih jernih. Kita bisa lihat perbandingannya. Nah, ini juga dituang di kolam air hujan di Batam. Jadi lebih jernih airnya ya. Manfaat ekoenzim untuk tanah dan pertanian. Tanah yang gersang dan tandus dapat ditingkatkan kesuburannya dengan ekoenzim, sehingga dapat ditanam kembali. Jadi kita kembalikan lagi, yang dari alam kita kembalikan lagi ke alam untuk kebaikan bumi kita. Di dunia pertanian kita bisa lihat penggunaan ekoenzim, aplikasinya. Di sini sawah ya, sawah. Kemudian ada kebun juga. Di sini ada perbandingannya yang menggunakan pupuk kimia dan menggunakan ekoenzim. Nah, bisa kita lihat hasilnya yang tanpa ekoenzim dan yang menggunakan ekoenzim jauh lebih subur. Ini juga sudah dipraktekkan di komunitas kami
ekoenzim pertanian. Nah, teman-teman di situ membandingkan bagaimana padi, bagaimana sawah dari yang menggunakan ekoenzim dan yang tidak menggunakan ekoenzim. Itu sangat terlihat jelas. Nah, ini takarannya. Takaran ekoenzim ini banyak sekali ya. Ini penggunaannya banyak sekali. Di sini juga sudah tertera, biasanya kita membuat stiker sendiri ya. Untuk F1-nya, ada komposisinya, perbandingan-perbandingannya. Di sini banyak ada membersihkan kompor dan area dapur, kemudian mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel lantai. Nah, ini bisa, ekoenzim murninya bisa dicampur dengan sabun, kalau masih menggunakan sabun-sabun yang ada, atau kalau kita sudah tadi yang saya katakan sudah membuat sabun sendiri dengan lerak, atau sabun batangan atau sabun cair dengan mesh, itu kita bisa full ganti bahan-bahan kimia tersebut dengan sabun yang sudah kita buat dengan ekoenzim. Membersihkan kloset dan kamar mandi, membasmi pestisida, herbisida. Nah, di sini menarik ya buat teman-teman ASN berkebun. Saya membuat F2. F2 itu saya pakai bahan kipahit atau insulin. Nah, ini sangat baik untuk pestisida nabati. Jadi hamanya berkurang. Saya spray. Perbandingannya juga sama, 1:1000. Perbandingan itu yang sangat sudah efektif ya begitu. Karena kalau terlalu pekat juga nanti dia tidak akan bekerja maksimal. Bakteri yang ada di ekoenzim, enzim-enzimnya. Kalau terlalu pekat juga kurang baik untuk tanaman, karena tanaman bisa kering, bisa layu, bisa mati ya. Jadi sangat berhati-hati juga. Kemudian bisa untuk obat kumur dan gosok gigi, mencuci rambut, mencuci tangan, hand sanitizer, pembersih udara, kemudian detoks tubuh, bisul atau luka gores, anti radiasi, sebagai pupuk organik yang tadi sudah disampaikan, membersihkan kuningan atau logam, kemudian membersihkan hewan peliharaan. Nah, kalau di sini di rumah ada yang punya hewan peliharaan seperti kucing, itu bisa ya dielap dengan kain yang sudah diberi ekoenzim, cairan ekoenzim, itu akan menghilangkan kutu pada hewan peliharaan dan bulunya juga menjadi baik, sehat ya. Nah, tujuan utama pembuatan ekoenzim adalah menyelamatkan bumi. Kalau manfaat-manfaat yang mengikutinya itu sebenarnya adalah bonus. Tapi tujuan kita di sini adalah untuk mengolah kembali sampah organik supaya lebih bermanfaat lagi untuk bumi kita. Selamat mencoba. Demikian modul yang bisa saya sampaikan mengenai enzim. Saya akan share, saya share dulu. Saya share yang bagian hasil uji lab ya. Ini apakah bisa terlihat? Sudah muncul? Tadi udah, Pak. Sebentar.
Nah, ini ya. Ini adalah hasil uji lab yang dilakukan di lab IPB. Ini menunjukkan bakteri jahat itu bisa mati 99% ya. Jadi sangat bisa untuk dipakai sebagai disinfektan. Di sini ada bakteri yang dipakai adalah E. coli. Seperti ini. Jadi jangan ragu untuk menggunakan ekoenzim sebagai disinfektan atau hand sanitizer. Demikian mungkin Mbak Nesa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Eni. Wah, luar biasa sekali, banyak ilmu baru yang kita dapatkan Sobat ASN di sini tentang ekoenzim. Dari ternyata manfaatnya bukan hanya untuk tanaman tapi juga untuk kesehatan, kecantikan, luar biasa ya. Dan itu ada sesuatu yang baru. Mungkin ada Sobat ASN. Maaf Mbak Nesa, nggak ada suaranya. Oh ya maaf Mbak, apa sudah kedengaran soalnya Mbak? Ya Mbak, baik, terima kasih Mbak Eni atas penjelasannya tentang ekoenzim ya. Ini ilmu baru buat kita semua. Ternyata manfaat ekoenzim luar biasa dan kita mendapat ilmu baru kalau ekoenzim bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, kecantikan, dan juga ini sangat baik untuk bumi kita ya, menyelamatkan bumi kita. Baik, teman-teman dari Sobat ASN, mungkin ada pertanyaan yang mumpung di sini ada Mbak Eni, kita akan penggiat ekoenzimnya langsung, mungkin ada pertanyaan tentang ekoenzim. Di sini Mbak, nanti kami boleh minta slide-nya ya tadi. Iya Mbak Eni. Oke, ini ada pertanyaan dari teman, di mana bisa pelatihan langsung ekoenzim? Apa yang harus dilakukan setelah 3 bulan pH-nya kurang dari 4, Mbak Eni? Maaf Mbak, suaranya Mbak. Ya. Belum kedengaran juga. Masih belum Mbak. Mbak, ini barangkali bisa dicabut dulu nih itunya Mbak, kabelnya. Masih belum. Entah. Coba ya, sebentar ya Mbak. Udah kedengaran Mbak? Sudah kedengaran ya? Iya. Oke, baik. Tadi pelatihan ekoenzim ya. Sebenarnya di setiap provinsi itu kita sudah punya komunitas ya, komunitas ekoenzim. Jadi seperti di Lampung ini saya komunitas Sei Bumi Lampung itu ada komunitasnya. Nah, kalau teman-teman mau bergabung bisa di setiap wilayah bisa. Kemudian di situ juga ada pelatihan bagaimana kita bisa belajar bersama-sama di situ, di setiap komunitas itu. Tadi apa pH-nya ya Mbak ya? Iya. pH-nya pH di bawah 4 itu baik ya. Memang pH di bawah 4. Itu yang baik, ekoenzim. Nanti di akhir Mbak bisa bagi nomor kontak untuk bagaimana cara bergabung di komunitas ekoenzim ya. Oke, bisa Mbak.
Ini mungkin juga ada permintaan dari peserta untuk nanti mohon dibagi share slide-nya Mbak, karena isinya sangat bermanfaat ya untuk kami coba nanti. Oke, boleh. Tadi pas saya menyampaikan materi, suaranya cukup jelas nggak ya, Mbak? Oh, jelas. Oh, jelas ya, oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya, apakah ekoenzim F2 bisa ditambahkan biang parfum untuk meningkatkan aromatiknya atau tidak perlu? Kalau biang parfum itu kan ada bahan kimia ya, itu sayang sekali kalau ekoenzim yang alami ini kita tambahkan bahan kimia. Nah, jadi kalau kita mau, misalnya kita apa nih, mau aromaterapi apa? Misalnya kita mau pakai aroma bunga melati ya, kita pakai saja bunga melati atau pandan seperti itu, atau kopi juga ada, kopi juga bisa gitu. Jadi kita cari yang dari alam juga. Seperti itu. Kulit jeruk juga termasuk wangi ya nanti Kulit jeruk akhirnya. wangi, betul. Nah, kalau kita F1-nya banyak menggunakan sayuran, nah kita bisa fermentasi kembali di F2 itu dengan misalnya daun jeruk. Nah, itu juga wangi. Bisa. Baik, Mbak. Selanjutnya, petani di Jakarta masih banyak menggunakan air kali untuk menyiram, yang kualitasnya jelas full limbah. Bisakah diaplikasikan? Oh, bisa, bisa sekali ya. Kalau kita mau yang dari kali itu ya, sungai ya, itu kita tinggal tuangkan saja juga ekoenzim. Jadi airnya kan ikut mengalir. Nah, dia menetralisir nanti tanah dan air yang dilaluinya itu. Kita bisa pakai ekoenzim. Oh, ini tadi pertanyaan lanjutan. Ternyata kalau pH-nya di atas 4, Mbak, apakah harus disimpan lagi atau menambahkan mol kembali? Atau ada cara lain? Kalau pH di atas 4 itu termasuk basah ya. Jadi untuk ekoenzim di atas 4 itu sebenarnya jarang sekali ya ditemukan ya. Tapi kalau menemukan ekoenzim di atas 4, kita pakai saja untuk menyiram got atau untuk dituang ke tanah seperti itu. Kita tidak pakai lagi untuk di kesehatan ya, kesehatan atau keperluan sehari-hari. Mungkin ada yang lanjut bertanya. Ini nanti ada door prize ya pembagian ekoenzim dari AS Nation Berkebun untuk teman-teman yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau sharing juga tentang izin untuk bertanya secara langsung Kak Nesa. Oke, silakan Mas. Iya, selamat pagi Ibu Eni, selamat pagi Kak Nesa dan rekan-rekan semuanya. Mohon izin bertanya Ibu terkait dengan tadi penggunaan pestisida alami ya Bu, dengan semakin ya saya bukan orang yang suka dengan pestisida kimia Bu karena efeknya ke tangan sama ke pernafasan yang notabene itu sangat mengganggu kita sebagai seorang petani gitu. Nah, tadi terkait dengan aplikasi pada tanaman, tentu pestisida ini bahannya berbeda ya Bu. Mohon untuk dijelaskan rekomendasi lebih tepatnya dalam penggunaan pestisida untuk tanaman-tanaman kita Bu, semisal apakah berbeda tanaman bunga dengan tanaman sayur gitu atau konsepnya sama. Bahkan mungkin selain pestisida apakah bisa untuk fungisida juga Ibu. Terima kasih. Oke, ini pasti kayaknya Pak Eko ini penasaran ya dengan Pesnap ini ya Pak. Jadi memang saya menggunakan kipahit atau daun insulin. Kalau teman-teman mungkin belum tahu ya, tanaman kipahit itu atau insulin itu bunganya itu mirip seperti bunga matahari, tapi dia lebih kecil. Nah, daun kipahit ini pahit. Rasanya pahit, mungkin tidak disukai sama hama ya. Bisa juga untuk fungisida ya Pak, pengganti selain Pesnap untuk hama, ini juga bisa dipakai untuk fungisida. Jadi kita semprotkan 1:1000 juga perbandingannya. Jangan terlalu pekat. Seperti itu. Ini F2 saya pakai di sayuran hidroponik juga Pak. Kemudian di tanaman buah juga saya pakai. Nah,
Kalau mau lebih ininya lagi, kita bisa tambahkan sedikit sunlight mungkin ya, supaya lebih perekat, lebih perekat. Nah, selain kipahit, apalagi nih? Kita bisa pakai juga fermentasi kedua, kita menggunakan tembakau juga bisa. Itu aromanya juga tidak disukai sama hama ya. Nah, selain kipahit, seperti itu, Pak. Terima kasih, Ibu. Baik. Ini selanjutnya ada dari Kak Diki, mungkin mau langsung bertanya, silahkan. Makasih kesempatannya Kak Nisa. Jadi Mbak, tadi kan sebetulnya saya udah buat pertanyaan, ada 4 pertanyaan dan udah agak beberapa yang sudah kejawab. Nah, ini saya ingin bertanya kan tadi itu kalau nggak salah pembuatan ekoenzim itu dengan cara fermentasi ya Mbak ya. Nah Ya. itu bagaimana cara fermentasinya? Apakah kan kalau misal fermentasi itu kalau misalnya ditutup full itu apakah nanti akan menimbulkan gas? Jadi ada timbul gasnya terus ada mengembang gitu kan ya biasanya seperti itu. Terus kan jadinya baunya jadi tidak sedap. Terus tadi kan dibilang bisa dijadikan parfum ya. Ya. Padahal tadi sebelumnya itu sekitar 2 bulan itu akan menghasilkan gas yang berbau cuka kalau nggak salah ya Mbak ya. Ya, setelah Nah 2 bulan. kenapa bisa jadi parfum? Kemudian juga ini ada titipan pertanyaan, cara ngolah sampah organiknya gimana? Ini sebetulnya ada tadi mungkin kemungkinan belum ikut dari awal tadi Mbak. Mungkin bisa dijelaskan kembali ya Mbak. Terima kasih Mbak. Oke. Tadi yang pertama itu, maaf Pak, tadi yang pertama itu apa ya? Yang pertama itu cara fermentasinya Mbak. Oke, cara fermentasinya. Nah, cara fermentasinya ini kita untuk ekoenzim adalah fermentasi anaerob ya, kita tutup rapat seperti ini. Jadi untuk menghindari bakteri jahat yang masuk ke dalamnya. Nah, ini tutup rapat. Ini juga wadah. Kalau teman-teman bisa lihat, ini juga wadah yang cemilan anak-anak ya. Kalau yang punya anak-anak. Nah, ini kita pakai juga, bisa kita pakai wadah apa saja. Kita tutup rapat, kita pastikan rapat, karena kalau tidak rapat itu kemungkinan akan timbul belatung. Saya pernah juga muncul belatung, kemudian belatungnya itu saya kasih makan ayam saja, tapi cairan ekoenzim itu saya tidak pakai lagi untuk sehari-hari, untuk kesehatan saya tidak pakai, tapi saya pakai saja untuk disiram di got, seperti itu. Nah, aroma parfum. Memang betul untuk minggu pertama, untuk 1 bulan pertama itu yang ditimbulkan adalah alkohol yang cukup tinggi. Nah, mengapa botol seperti ini tidak disarankan? Tapi bisa. Ini bisa dipakai untuk memfermentasi pertama ya. Nah, kalau teman-teman penggiat ekoenzim, cara menyiasatinya ini ditutup pakai balon. Jadi balon karet. Nah, ditutup pakai balon karet, nanti kelihatan 1 minggu pertama, terutama 1 minggu pertama itu balon itu akan menggelembung. Jadi isinya udara. Seperti itu. Atau kalau kita nggak pakai balon, ya kita harus disiplin. Kita buka setiap hari, buka sedikit, kita buang gasnya, kita tutup lagi. Seperti itu. Kemudian aroma yang timbul setelah 2 bulan itu memang betul aroma cuka, tapi aroma fermentasi. Jadi kalau kita menggunakan kulit buah, terutama jeruk ya, itu aromanya segar. Aromanya segar sekali. Jadi bisa dipakai untuk digantung sebagai pengharum ruangan. Kalau untuk yang F2, tadi sudah saya sampaikan, kita bisa tambahkan aromatik seperti daun mint, kemudian saya pakai kayu manis, ada daun pandan, itu bisa memperbaiki aroma yang mungkin kurang sedap karena sayur-sayuran tadi. Begitu. Kemudian tadi yang terakhir cara membuatnya ya. Bagaimana Pak? Iya Mbak. Ya, cara betul. Oh, mengolah sampah organiknya. Oh, oke, cara mengolah sampah organiknya. Untuk bahan organiknya, kalau formulanya 1:3:10,
di mana satu bagian adalah gula. Gula yang bisa dipakai adalah molase, gula merah, gula aren, atau gula kelapa. Gula pasir bisa kita pakai yang raw ya, yang warna kuning, yang belum melalui proses pemutihan. Dan formulanya, takarannya adalah setengah bagian saja dari gula, supaya alkohol yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Itu. Nah, bagaimana mempersiapkan bahan organiknya itu sendiri? Bahan organiknya kulit buah atau sayuran itu kita pastikan kita cuci dulu yang bersih, ya, sebelum kita masukkan. Dan kita pastikan tidak ada bagian yang busuk. Seperti itu. Kemudian air yang dipakai juga bisa air sumur, air pump bisa diendapkan selama 24 jam, air hujan juga bisa, tapi tanpa melalui tampiasan atap ataupun talang air supaya tidak ada spora yang ikut di dalamnya. Mungkin seperti itu ya. Kemudian ditutup rapat, jangan lupa pastikan kedap supaya tidak ada bakteri yang masuk, bakteri jahat yang masuk. Seperti itu. Sudah cukup jelas, Pak? Ya, sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yani atas penjelasannya. Ini ada lanjutan dari Kak King, mau nanya, apakah bisa memanfaatkan daun kiambang atau enceng gondok yang tumbuh liar di Danau Toba? Karena tumbuhan tersebut bukan sayuran. Oke. Enggak apa-apa. Boleh. Pakai daun apa saja boleh. Gitu ya. Kita manfaatkan. Kita juga bisa cari tahu nih, kalau kita menggunakan BO ya, kita misalnya mau pakai daun sirih atau enceng gondok. Kita cari tahu dulu, enceng gondok ini manfaatnya apa sih? Gitu. Kalau ada manfaat untuk kesehatan atau untuk pertanian, itu sangat baik gitu. Sangat bisa digunakan. Ya. Memang dari alam bisa kita manfaatkan ya. Bisa kita manfaatkan dari alam. Maka kita kembalikan lagi ke alam lagi. Ini ada pertanyaan kelanjutan dari Kak Ikrar. Ekoenzim apakah berbeda dengan VOC, pupuk organik cair? Nah, oke. Ekoenzim ini bisa kita gunakan sebagai pupuk. Ya, tadi sudah saya sampaikan, kita bisa menggunakan ekoenzim sebagai pupuk dengan perbandingan 1:1000, itu yang cukup aman untuk tanaman. Dan bisa kita aplikasikan mungkin seminggu sekali, bisa kita aplikasikan, bisa dikocor di tanah, atau kita spray ke tanaman. Nah, berbeda mungkin dengan POC yang ada starternya ya. Kalau ekoenzim kita nggak ada starternya. Oke, jadi benar-benar kita tanpa starter. Gitu, Pak. Ekoenzim nggak punya starter ya, biasanya kan. Ya, tanpa starter. Ada selanjutnya di pertanyaan, mungkin untuk kakak-kakak sobat ASN di sini, kita akan bagi-bagi ekoenzim. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya, ada yang menarik tadi pas mulai. Oh, ini ada pertanyaan satu lagi. Apakah ada batas kadaluarsa untuk ekoenzim yang sudah panen yang untuk digunakan untuk kesehatan kulit? Yang kedua, apakah penggunaan gula, baik gula pasir atau gula merah, harus dicairkan dulu atau langsung diaduk aja? Oke. Ekoenzim tidak ada masa kadaluarsa. Ya, ekoenzim bisa disimpan di tempat yang kedap. Di tempat yang kedap itu tidak ada kadaluarsanya. Nah, untuk panen misalnya, bagaimana kalau terlambat? Kalau lebih dari 3 bulan? Itu juga tidak apa-apa. Ini saya juga ada yang harusnya sudah saya panen di bulan Oktober. Saya belum sempat panen, tapi masih aman, nggak apa-apa. Kalau untuk ekoenzimnya sendiri, ada teman yang punya ekoenzim, umurnya kalau nggak salah sudah 5 tahun, ya, sudah 5 tahun disimpan. Nah, itu masih aman, masih bisa digunakan, gitu. Kemudian apakah penggunaan gula, baik gula pasir, gula merah, harus dicairkan? Oke, kalau gula pasir, gula merah kita cairkan dulu dengan sedikit air, ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi kondisinya tetap
kental ya. Nah, kita cairkan saja dengan sedikit air. Kurang lebih nanti seperti molase kentalnya. Seperti itu, Pak. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi buat Sobat ASN ini, mumpung di sini ada Mbak Erni. Ini biar kita lebih jelas lagi tentang penggunaan ekoenzim dan bagaimana cara pengolahannya. Tadi kan kalau untuk yang kulit ya Mbak, jangan menggunakan cabai atau buah nanas kan, nanti tahu kering. Kalau untuk yang penyembuhan luka mungkin ada pengecualian yang tidak boleh kita gunakan. Kalau untuk luka sebenarnya tidak ada ya. Untuk semua bahan ekoenzim bisa kita pakai. Tapi untuk nanas mungkin sedikit dikurangi ya. Kalau untuk kulit, karena biasanya ada yang gatal atau kulitnya sensitif ya, nggak cocok gitu. Nanas mungkin bisa sedikit dikurangi. Tapi untuk luka sendiri kulit kulit buah yang baik itu kita bisa pakai kulit jeruk, kulit pepaya, dan kulit nanas itu. Kita bisa kombinasikan dengan bahan organik lain. Nah itu main ya untuk menyembuhkan luka diabetes. Ya, itu bisa juga, Mbak. Nah, ini ada testimoni juga kemarin dari teman. Jadi setelah keluarganya yang kena diabetes ini kakinya hampir diamputasi ya. Hampir diamputasi. Kemudian dicoba pakai ekoenzim ini dan sampai sekarang masih aman, nggak apa-apa, dan kering ya, lukanya itu kering. Manfaatnya luar biasa ya ekoenzim ya. Luar biasa, betul sekali. Nah, alam sudah menyediakan sendiri alat penyembuhnya. Nah, dari Mas Eko masih dalam kita nih, alat-alat untuk panen ekoenzim itu apa aja, Bu? Oke, kita bisa pakai cara manual sebenarnya ya, kita pakai saringan, kita ambil gayung, disaring seperti itu, atau bisa tadi yang sudah ada di modul, kita pakai selang, atau pompa yang biasa kita buat ganti air akuarium, itu juga bisa, pompa plastik, ya, kita pompa, kemudian kita saring, pakai saringan, kita masukkan bisa ke ember besar lagi, biar ampasnya itu mengendap, baru kita masukkan ke botol-botol kemasan yang lebih kecil. Seperti itu. Nanti setelah 3 bulan baru kita bisa masukin ke botol yang lebih kecil ya, Mbak? Ya, setelah dipanen. Setelah dipanen. Lanjutan dari Kak Nerlita, pembuatan pestisida tadi ditutup berapa lama untuk siap digunakan, Mbak? Oke, kalau untuk fermentasi kedua, lamanya adalah 1 bulan setelah fermentasi pertama. Jadi kalau di sini kita punya misalnya 1 liter ya ekoenzim yang mau kita fermentasikan kedua. Kalau 1 liter berarti 10%-nya adalah 100 gram kita pakai daun insulin atau daun insulin pahitnya. Kita tutup rapat lagi selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan kita bisa aplikasikan. Seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan lanjutan untuk teman-teman Sobat ASN. Bagaimana pengolahan ekoenzim? Oh, ini masih dari Kak Eko terkait dari pengolahan minyak jelantah atau minyak sisa rumah tangga. Apakah bisa menggunakan cara ini? Kalau untuk fermentasinya tidak. Untuk fermentasi minyak jelantahnya tidak. Tapi untuk membuat sabun cair itu ada yang bisa menggunakan minyak jelantah. Minyak jelantah kita bisa proses untuk membuat sabun. Kalau di sini sabun batangan. Nah, ini karena saya buat kulit buat mandi, jadi saya pakai minyak yang baik gitu ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya kita untuk cuci-cuci, kita bisa pakai minyak jelantah untuk sabun ekoenzim. Ini unik-unik ya. Kita bisa buat berbagai bentuk dengan berbagai aroma yang kita mau dari fermentasi kedua misalnya. Nah, ini aromanya aroma pandan, wangi sekali seperti puding ya, Mbak ya. Iya.
Jadi souvenir juga ya. Ya, bisa buat souvenir juga, betul. Jadi sayang kalau dipakai kelihatannya. Oke, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan dari? Silahkan, ini nanti kakak-kakak yang lain mungkin mau bertanya tentang ekoenzim. Mumpung di sini masih ada Mbak Edinya, masih ada, kita bisa langsung sharing langsung, bertanya langsung tentang ekoenzim dan cara pengolahannya. Tadi menarik, saya lihat ada salah satu di Batam ya, kolam danaunya dituangkan dengan ekoenzim biar jernih kembali. Itu ada takarannya berapa gitu atau gimana untuk penjernihan air di kolam tadi? Oh, air yang di kolam ya? Kalau air yang di kolam besar itu kan kita nggak tahu ya, Mbak, volumenya tuh berapa banyak. Tapi ya kita bisa sesuaikan saja. Seperti yang di waduk, kemudian di sungai, di got, itu kita sesuaikan saja, nggak apa-apa. Gitu. Kalau di kolam ikan bisa nggak? Bisa juga. Kita dengan perbandingan 1:1000 itu. Kolam ikan kan kita lebih bisa kita takar ya, berapa sih ini kapasitas airnya gitu. Nah, kita bisa tuangkan ekoenzim sesuai dengan takarannya. Oke. Selanjutnya silakan kakak yang tanya. Oh nih, jika teman ASN berkebun berkunjung untuk belajar tempat Bu Eni, apakah bisa? Oh, bisa sekali. Membuat ekoenzim ya? Iya. Bisa sekali. Mungkin nanti Mbak bisa share nomor kontak Mbak tahu aja kalau yang bertanya lebih lanjut lagi ya. Iya, boleh. Sebenarnya membuat ekoenzim itu tidak sulit ya. Mudah sekali sebenarnya. Nah, itu tinggal balik lagi ke diri kita sendiri, mau nggak gitu ya, kita mengolah limbah organik itu. Nanti itu mudah sekali. Coba berapa menit aja kita sudah selesai gitu membuat ekoenzimnya. Jadi untuk ASN, saya yakin di sini sudah sangat aware dengan sampah organik, dengan limbah organik, sudah membuat kompos sendiri. Nah, di sini saya berharap lebih membuka lagi wawasannya. Ternyata ada manfaat lain dari sampah organik yang bisa kita buat gitu. Ini dari Bu Elsa, mungkin bisa di-share file PDF-nya tadi sama permintaan PPT ya, karena memang cukup banyak tadi. Mungkin di akhir ya Mbak Eni, nanti kita share file PDF-nya atau PPT yang tadi. Alternatif bahan yang bisa digunakan yang dapat ditemukan masing-masing cukup mudah ya, tadi Mbak Eni sudah menjelaskan tentang kita bisa dapat dari sayur-sayuran bekas selama itu tidak berbau atau sudah busuk itu bisa digunakan, atau kulit buah daripada kulit buahnya kita buang ya bisa kita buat ekoenzim, kulit mangga dan nasi. Semuanya pokoknya dari alam, jadi alam sudah memberikan solusi untuk semua masalah sebenarnya. Iya, betul. Tadi dari Mbak Yuyun berapa persen kandungan alkohol dalam ekoenzim? Nah, ini saya belum punya datanya ya kalau untuk kandungan alkoholnya berapa persen, tapi bisa kita lihat di minggu pertama itu dalam pembuatan ekoenzim fermentasinya itu alkoholnya cukup tinggi, gas yang dihasilkan cukup tinggi. Jadi balon aja bisa sampai menggelembung gitu. Nah, kalau yang menggunakan botol kecil ini, botol bermulut kecil ini, kalau kita tidak rajin, begitu kita buka, itu dia akan meledak. Jadi berantakan itu cairan ekoenzim itu. Jadi alkoholnya cukup tinggi, terutama di minggu pertama itu cukup tinggi, Bu. Tadi yang belatung itu kan karena pengaruhnya mungkin dari air, atau kalau dia tidak rapat berarti nanti bisa ada belatung juga ya berarti tutupnya. Oke. Untuk belatung sendiri itu bisa disebabkan karena wadah yang kurang rapat. Kemudian bisa juga dari bahan organik yang mungkin belum dicuci bersih. Ya, bisa jadi ada bagian yang busuk, kita tidak tahu gitu. Jadi kita harus pastikan juga bahan organik yang kita pakai sudah bersih, sudah kita cuci dengan baik.
Ya, untuk kerapatannya juga harus diperhatikan, harus benar-benar kedap supaya tidak ada udara lagi yang masuk. Gitu, Mbak. Oke. Baik, teman-teman sobat ASN masih ada pertanyaan lagi, masih ada Mbak Eni. Oh, ini ada lagi dari Kak Diki tadi, untuk hand sanitizer apa kita perlu campuran alkohol lagi atau murni ekoenzim aja? Ekoenzim murni yang dicampur dengan air. Jadi tidak perlu lagi dicampur dengan alkohol. Karena seperti yang tadi hasil uji lab itu sudah membuktikan bahwa cairan ekoenzim bisa membunuh sampai 99% bakteri jahat. Jadi kita nggak perlu pakai alkohol lagi ya. Ini lebih aman. Lebih aman, betul. Karena alkohol itu kan lama-lama membuat kulit kita jadi kering ya Mbak ya. Dengan ekoenzim kulit malah jadi lebih halus. Gitu, jadi sangat aman sekali. Pengolahan ini ya. Ini ada pertanyaan, apakah ada masa kadaluarsa ekoenzim yang sudah jadi tadi? Ya, ada ya. Tadi pertanyaan yang sama ya sudah dijawab. Ekoenzim tidak ada masa kadaluarsa, jadi bisa disimpan di tempat yang baik dengan kondisi kedap. Itu bisa tahan lama dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, masih yang untuk hairspray yang luka tadi ya, juga tidak ada. Oh, kalau yang untuk luka spraynya juga ekoenzim murni, jadi tidak ada kadaluarsanya. Gitu. Berarti bisa digunakan jadi pengganti face mist gitu ya, melembabkan. Oh ya, betul bisa Mbak. Nah, kalau di bagian tutup ekoenzim ini, tutup wadah ini biasanya ada airnya ya, pop airnya itu. Nah itu airnya bisa kita buat untuk muka ya Mbak, itu bisa. Banyak banget ya manfaat dari ekoenzim sobat ASN di sini. Jadi ini benar-benar ilmu yang sangat bermanfaat tentang kita bagaimana mengolah limbah tersebut daripada kita terbuang sia-sia dan jadi berbau, justru ya sampah ini jadi malah lebih bagus kalau kita olah. Tapi memang bagus, memang ada komunitas yang bisa kita gabung ya Mbak di setiap daerah. Mungkin nanti mohon bantu Mbak Eni untuk meng-share komunitas-komunitas yang ada di tiap daerah. Atau terakhir ini mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup buat sobat ASN semuanya. Ya, saya rasa sudah sangat jelas ya dipaparkan oleh Mbak Eni. Mungkin Mbak Eni sebelum terakhir ada kata penutup dari Mbak Eni dan juga minta alamat yang bisa kami hubungin, mungkin nomor kontak sama. Ini mungkin Mbak Yuyun mau sangat bersemangat sekali ya Mbak Yuyun. Mungkin daerah Mbak Yuyun, maaf daerahnya di Jakarta ya atau di mana? Mungkin nanti biar Mbak Eni nanti bantu mencarikan komunitas ekoenzim yang ada di daerahnya. Ya, ekoenzim ini selain kita punya komunitas di setiap daerah, kita juga ada lebih spesifik, ya. Jadi ada ekoenzim di bidang pertanian. Di bidang pertanian itu kita punya 5 grup di bawah Bapak Jarot tadi. Itu kita punya 5 grup di dunia pertanian. Kemudian ada perikanan dan perkebunan. Nah, kalau teman-teman sudah join di wilayah masing-masing, kemudian mau lebih spesifik lagi, bisa join juga di kalau di sini ASN berkebun mungkin mau ikut di pertanian juga bisa. Gitu. Nah, di sana kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan ekoenzim di bidangnya masing-masing. Ini sangat menarik sekali dan bertemu dengan teman dari berbagai wilayah, gitu ya Mbak. Nanti akan saya coba bantu. Kalau teman-teman mau join di grup perwilayah. Ini katanya Mbak Yun dari Jakarta untuk daerah Tangerang Selatan. Nah, ini. Ya, nanti mungkin linknya saya akan bagikan ke Pak Eko mungkin ya Pak Eko ya. Ya. Nanti kontaknya Mbak ini juga nanti
Ya, Kak Eko bisa bantu ya. Karena untuk per wilayah saya juga mesti kontak teman-teman yang per wilayah itu. Iya. Seperti itu. Ya, kalau di Lampung ada, kalau teman-teman ada yang di Lampung, saya bisa bantu. Iya, nah, memang ini sangat bermanfaat ya. Dan teman-teman juga Sobat ASN sangat berantusias banget bagaimana cara mengenal ekoenzim dan bagaimana cara pengolahan. Tapi tetap kita butuh komunitas untuk membantu kita sharing tentang ekoenzim. Sekali. Oke, saya rasa itu aja. Mbak ini terima kasih atas waktunya yang ilmunya berbagi ilmu untuk sobat-sobat ASN di sini. Sangat bermanfaat bagi kami juga, merupakan pandangan baru bagaimana cara pengolahan sampahnya. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi ke Kak Eko. Silahkan Kak Eko. Wah, luar biasa sekali Ibu Eni, kemudian Kak Nesa. Saya rasa perjalanan webinar kali ini sangat seru dan memberikan banyak manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Ternyata dari bahan sisa menjadi bahan yang bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tentu para peserta sangat antusias dan tertarik. Ibu, ini ada yang dari Malang, Tangerang Selatan, bahkan mungkin seluruh Indonesia tertarik sekali untuk belajar dan menekuni di bidang ekoenzim ini. Terima kasih kepada Ibu Eni selaku narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu kepada kita semua. Mungkin nanti teman-teman ingin materi Bu, sehingga bisa mungkin ada yang membaca sendiri dan bisa mengaplikasikannya sendiri di rumah. Nantinya menjadi paduan yang baik bagi teman-teman semuanya. Kemudian di akhir sesi kita kali ini tadi ada mau bagi-bagi ini ya, ekoenzim kalau tidak salah ini Kak Nesa. Kak Nesa, apakah masih terpantau? Iya, bagi ekoenzim. Kita akan membagi. Teknisnya bagaimana Kak Nesa? Mungkin Kak Nesa sebagai moderator nih memilih penanya yang aktif atau kodikas berapa yang akan dibagikan gitu Kak Nesa? Pertama kita akan pilih yang pertama kali join dan yang paling aktif bertanya, dan mungkin yang kita ada mau bagi pertanyaan Mbak ini, mungkin bagi teman yang bisa jawab kita bagikan. Boleh. Mungkin teman-teman Mbak ini ada pertanyaan dan silakan dijawab untuk tiga lagi ya Kak Eko ya. Oh iya siap Kak. Jadi ada 3 orang yang akan mendapatkan ini ya, sesi pertama 3 orang yang akan mendapatkan ekoenzim secara gratis ya Kak. Iya. Ya, dari ASN Berkebun ya. Silakan Ibu ini mungkin memberikan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman sehingga sebagai bahan evaluasi gitu. Baik. Ini pertanyaannya mudah sekali kalau teman-teman menyimak ya. Berapa formula pembuatan ekoenzim? Ya, bagaimana formulanya? Untuk gula, untuk bahan organiknya, untuk airnya berapa bagian? Satu pertanyaan ya Mbak Nesa ya? Iya. Saya. Ya, silakan. Silakan. 1:6:10 Mbak ini. 1:3:10. Satunya bagian apa ya, Ibu? 1. Maaf, belum kerudungan lupa. Satunya untuk kok jadi lupa ngeblank? Halo? Halo. 10 air, 6 sayurnya, 1-nya gula merah. 1 gula merah, 6 kulit sayur buah, 10 air. Masih kurang tepat, Ibu. Ini ada yang menjawab. Apa, Bu? Nialita. Nah, Ibu Nialita,
Ya, ini betul. 1:3:10, di mana 1 adalah bagian gula, 3 adalah bagian bahan organik, dan 10 bagian air. Begitu. Ya, jadi formula ini bisa kita pakai. Maaf. Formula ini yang kita bisa pakai ya. Jadi yang pertama-tama harus kita tentukan adalah wadah, volume dari wadah. Volume dari wadah itu kita pakai 60% sudah maksimal. Nah, dari situ sudah kita tentukan berapa airnya. Gulanya adalah 1 bagian dari air. Untuk bahan organiknya 3 kali gulanya. Seperti itu ya, Ibu. Siap. Mohon maaf. Salah. Ibu, kita belajar semua ini. Tetap dapat kayak Kanesa, karena sudah aktif ya. Ya, tetap Tetap kami tetap bagikan. dapat bonus, dapat door prize Ibu. Selamat Oke. Ibu. Nanti kami. Ibu Tati. Suwun Mas Budi. Ini dari ASN Berkebun Bu, untuk teman-teman ASN semuanya Ibu. Semoga bermanfaat. Salam kenal Bu Iya, tadi Eni. Iya, salam kenal Ibu. Di kolom chat juga ada yang sudah jawab Kak Kanesa, mungkin bisa untuk menjadi bahan pertimbangan pemberian door prize-nya. Oke. Tadi Kak Nialita Apakah ya. sudah? Iya, apakah sudah cukup atau lagi Kak Nesa? Masih ada 2 lagi, Kak. Masih ada 2 lagi. Jadi apa nih kriterianya nih Kak? Mungkin ada pertanyaan lagi deh, Mbak ini untuk teman-teman. Oke, boleh. Jenis gula apa saja yang bisa digunakan untuk membuat ekoenzim? Ayo rasakan, teman-teman. Ini ada yang angkat tangan Kak. Kak Nesa, ada yang angkat tangan Kak Elsa Novirman. Kak Elsa, silakan. Silakan Kak. Gula pasir. Gula pasir, gula apa lagi, Ibu? Hah? Gula aren, gula pasirnya yang berwarna kuning, bukan yang ya sebelum yang diputihkan itu. Ada lagi Bu yang warnanya pekat. Molase. Gula itu Molase, ya, gula Bu. Jawa ya. Molase Bu. Molase ya Ibu. Molase. Molase, betul. Gula Ya. kolase itu apa itu? Gula apa Bu? Gula yang tadi kolase itu apa? Molase, Ibu. Molase itu apa? Itu ampas dari limbah pabrik gula pasir. Oh, ampas ya. Nah, jadi kita sebenarnya ekoenzim ini kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Nah, mengapa yang disarankan adalah molase? Karena molase adalah limbah. Gitu. Jadi kita bisa gunakan molase dan harganya juga lebih murah ya daripada gula aren, gula pasir, dia lebih murah. Bisa didapatkan di toko-toko pertanian dan peternakan Ibu. Oh, peternak. Harganya Ya. iya. Harganya mulai dari 8.000 ya, Pak. Iya, 8.000 sampai 12.000 di pasaran Ibu. Ah, gitu. Per 1 liter atau 1 kilo. Dalam bentuk cair itu gula molase. Cair, betul. Molase cair, Ibu. Dan kental sekali ya Pak Eko ya. Betul. Ya, baru tahu. Ya. Oke, makasih. Terus iya ini di chat juga ada yang jawab Kak. Ada yang jawab dengan benar Kak. Kak King, berarti satu lagi pertanyaan, untuk satu lagi masih ada ekoenzimnya. Silahkan bagi teman-teman yang mau. Jadi lumayan ya, kita nggak repot lagi, udah ada ekoenzim. Ada door prize dari ASN Berkebun.
Ya, Kak. Ibu ini bisa memberikan pertanyaan lagi, Bu, untuk evaluasi teman-teman sehingga bisa mengetahui tingkat pemahaman dari rekan-rekan terkait dengan ekoenzim. Silakan Ibu. Oke, baik. Ekoenzim sendiri bisa digunakan untuk apa saja? Nah, ini pertanyaan yang mudah ya tadi. Ayo, silahkan. Mungkin bisa langsung jawab atau ayo bagi teman-teman, ekoenzim bisa dimanfaatkan untuk apa aja? Ini di kolom chat, Kak, ada yang sudah menjawab, Kak. Mungkin karena malu-malu untuk menjawab secara langsung, tapi sudah dijawab di chat nih, Kak. Gimana, Kak Nesa? Masuk kualifikasi atau enggak ini? Tadi Kak King udah ada. Nah, kebetulan yang ini udah dapat juga ya tadi Kak Septira. Oh, sudah juga ya, sudah dapat ya. Sudah dapat hadiah. Mungkin yang Ini lain Kang Ian ini, Kang Ian mungkin. ayo teman-teman yang sobat ASN di sini silahkan satu botol lagi ekoenzimnya. Kita Satu botol, ayo satu botol lagi. daripada menunggu waktu 3 bulan ya. Kak Diki nih, Kak. Mungkin sangat Kak. tertarik nih Kak Diki. Kak Diki silahkan. Apa itu tadi Kak? Saya nggak nyimak tadi. Manfaat dari ekoenzim. Manfaat dari ekoenzim, Kak Diki. Wah, saya baca di chat aja ya Kak ya. Tadi banyak ya. Kan tadi ada untuk tanaman, untuk pupuk ya, pestisida, kemudian penyembuh luka, juga hand sanitizer, untuk sabun cuci piring, bahkan ada yang tadi Mbaknya juga udah nampilin untuk sabun mandi, untuk sabun pel, kemudian jamurnya juga ya Mbak ya, untuk muka, katanya untuk apa namanya, dibuka lah, saya kurang tahu kalau misalnya ibu-ibu. Kemudian juga tadi ada yang mama enzim ya, mama enzim untuk kompres kalau misalnya lagi sakit, seperti itu. Ya. Barangkali ada yang bisa ditambahkan dari Mbak ini atau dikoreksi. Ini lengkap sekali ya Pak Diki ya. Lengkap sekali ini Pak Diki penjelasan. Ya, jadi betul ya Bu? Ya betul. Jawaban dari Pak Diki benar ya? Masuk Kak Nesa. Alhamdulillah. Oke ya. Apakah sudah cukup Kak Nesa? Ibu Eni ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup pada sesi kali ini? Dari saya mungkin lebih mengajak ke teman-teman untuk lebih peduli dengan sampah organik, karena ini sudah menjadi masalah yang cukup masalah yang cukup memprihatinkan ya untuk pemerintah kita ya. Jadi balik bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita akan menjadi bagian dari solution maker atau menjadi bagian dari penambah masalah itu sendiri ya? Karena kita tahu efeknya cukup cukup berbahaya ya, bisa ada ledakan juga sampai di TPA-nya gitu. Nah, bumi itu bukanlah warisan dari nenek moyang kita, tetapi adalah titipan dari anak cucu kita. Jadi bagaimana kelangsungan anak cucu kita nanti itu ada di tangan kita. Terima kasih. Luar biasa dalam ya terakhirnya. Kali Bu, pesannya untuk kita semua untuk menjaga bumi ini, untuk keberlangsungan kehidupan anak cucu kita ke depannya. Di akhir sesi kita kali ini, mungkin kita foto bersama dulu Ibu, sebelum kita tutup. Mari kita open kamera terlebih dahulu, sehingga kita bisa sama-sama memberikan dokumentasi yang baik. Dan kebetulan ini ada ketua dari ASN nih Bu, mungkin Kak Lutfi mau memberikan sambutan nih. Penutup deh, karena di akhir Kak. Silakan Kang, sebelum ditutup Kang. Ya, singkat saja, Pak Eko, saya terima kasih nih buat narasumber kita hari ini, Kak Eni yang telah
sharing ya. Semoga tadi ya pesan yang terakhir kan gimana kita bisa punya peranan nih ASN untuk apa namanya, biar bumi ini lebih baik lagi kan tadi ya, dengan salah satunya dengan ekoenzim. Nah itu semoga nanti dari teman-teman ASN berkebun bisa tadi ya membuat jejaring-jejaring juga tadi ke daerah agar lebih sosialisasi ya, supaya lebih marak lagi lah di Indonesia. Begitu saja Kak Eko, Kak Nesa, Kak ini terima kasih. Terima kasih Kang Lutfi, hati-hati di jalan. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Mari kita foto bersama. Kita foto 1, 2, 3, cekrek 1, 2, 3, sip. Kami selaku panitia penyelenggara webinar ASN Berkebun mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan kepada seluruh pada narasumber dan moderator yang telah memberikan ilmu yang banyak bagi kita semua. Marilah kita tutup webinar ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Eni, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Eni. Terima kasih Bu Kak. Eni. Sehat selalu. Kak Diki baru muncul dari kamera ternyata. Pak Eko, maaf. Siap Ibu. Ya, wilayah mana saja ya yang mau komunitas ekoenzim ini? Tadi Jakarta Oh iya, Selatan siap Ibu. sama Malang, Kak. Malang Ibu, Sumatera Utara juga ada Ibu. Mungkin nanti saya sembari berjalan Ibu, nanti Boleh. akan saya chat Ibu juga terkait dengan materinya juga Ibu. Oke, siap. Iya, siap. Terima kasih. Ini boleh live Bu, karena sudah selesai Ibu. Terima kasih banyak, sehat selalu. Salam buat keluarga Ibu.